Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurlia Ilyas dengan NIM D03122106 dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas terkait laporan praktikum hidrokoloid dari salah satu materi praktikum dari Laboratorium Aplikasi Perubahan Fisik dan Kimia Pangan. Nah, adapun poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama terkait latar belakang dilakukannya praktikum hidrokoloid ini. Hal-hal yang melatar belakangi terjadi pentingnya melakukan praktikum hidrokoloid ini itu diantaranya adalah produk hortikultura, di mana produk hortikultura ini merupakan salah satu sektor pangan yang saat ini memiliki peranan begitu penting, terutama pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Nah, jenis-jenis buah-buahan juga sayuran yang selama ini kita konsumsi itu merupakan salah satu contoh dari produk hortikultura yang kaya akan nilai nutrisi seperti vitamin dan juga mineral, akan tetapi juga memiliki sifat yang mudah rusak serta tidak tahan lama. Masa simpannya itu tidak tahan lama. Nah, di sisi lain juga terjadinya peningkatan kebutuhan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi baik ini melalui konsumsi produk-produk makanan seperti sayur dan buah. Itu ikut mempengaruhi mutu dari jenis buah dan sayur yang selama ini kita konsumsi. Masyarakat kini menuntut adanya peningkatan terhadap mutu, tidak hanya dari segi kuantitas, akan tapi juga dari segi kualitas, dan cenderung masyarakat itu lebih tertarik pada tampilan fisik dari jenis buah-buahan dan juga sayuran yang terlihat lebih segar dan fresh, namun juga tidak melupakan lama masa simpannya. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan penggunaan hidrokoloid. Jadi hidrokoloid ini merupakan bahan tambahan pangan yang memiliki kemampuan mengikat air. Alginat dan karagenan itu merupakan contoh dari hidrokoloid yang dapat dihasilkan dari ekstrak rumput laut. Nah, dengan adanya peningkatan rumput laut yang saat ini mencakup ke berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang pangan dan tidak hanya pada bidang pangan, tetapi juga pada industri-industri lain. Hal tersebut, di dalam bidang pangan itu penggunaan rumput laut itu bisa dimanfaatkan sebagai pengemulsi ataupun penstabil. Nah, namun ternyata tidak hanya sebatas itu, tetapi rumput laut juga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan edible coating. Nah, edible coating inilah yang kemudian dijadikan alat untuk meningkatkan mutu produk suatu pangan, terutama mempertahankan tampilan fisik dari bahan pangan. Maka dari itu, penting dilakukan praktikum hidrokoloid ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja atau hambatan apa saja yang dapat mempengaruhi penggunaan hidrokoloid dalam bahan pangan. Tujuan dilakukannya praktikum ini, yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh perbedaan jenis juga konsentrasi terhadap viskositas. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh perbedaan jenis dan konsentrasi terhadap stabilitas emulsi. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui pengaplikasian hidrokoloid pada bahan pangan. Adapun alat-alat yang digunakan dalam praktikum hidrokoloid ini, yang pertama ada bulb, kemudian ada batang pengaduk, kemudian ada Erlenmeyer, gelas ukur, gelas kimia, pipet volume, pisau, sendok tanduk, stopwatch, neraca atau timbangan analitik, kemudian ada termometer, viskometer, vortex, hot plate, dan juga hot plate. Kemudian bahan-bahan yang digunakan yaitu ada aquades, aluminium foil, kemudian ada alginat, karagenan, minyak goreng, kentang, dan juga tisu. Untuk prosedur praktikum, pada pengujian viskositas itu pertama-tama disiapkan alat dan bahan, kemudian diambil sampel berupa alginat dan karagenan, lalu ditimbang masing-masing sebanyak 1 gram dan juga 2 gram. Nah, setelah itu ditambahkan aquades hingga mencapai 100 ml, lalu dihomogenkan, lalu dipanaskan di atas hot plate pada suhu 60-65 derajat Celcius selama 5 menit. Nah, setelah selesai, sampel kemudian diukur viskositasnya menggunakan viskometer pada jenis rotor dengan